Hai semuanya, kami dari kelompok 4 dengan saya Amanda Stefan Angelika, ada Maisaratu Nikmah, Siti Nur Khairina, Surtika, dan Welita akan mempresentasikan dan memaparkan hasil riset kelompok kami, yaitu analisis brand association sepatu Vans pada remaja RW 8 di Kelurahan Ngagwa. Selamat menyaksikan. Apa itu brand association? Brand association atau asosiasi merek merupakan segala sesuatu yang terhubung dengan merek, baik berwujud maupun tak berwujud. Asosiasi merek dapat memberikan nilai kepada konsumen dengan memberikan alasan bagi konsumen untuk membeli merek, dan dengan menciptakan sikap atau kesan positif pada konsumen, atau lebih singkatnya segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan metode analisis data. Untuk latar belakang, pada era milenial saat ini, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia sudah tersedia, mulai dari kebutuhan primer sampai dengan kebutuhan tersier. Saat ini kebutuhan sekunder seperti pakaian sama pentingnya dengan kebutuhan primer, terutama sneakers. Sneakers adalah jenis sepatu yang sangat populer di kalangan remaja, pelajar, dan mahasiswa karena sangat cocok digunakan di setiap kegiatan dan sebagai penunjang fashion mereka. Sepatu merupakan salah satu fashion yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan model sepatu pada tiap tahunnya dan banyaknya merek-merek sepatu yang ada pada saat ini, seperti sepatu Vans yang pada saat ini banyak digemari oleh anak usia remaja. Sepatu Vans merupakan merek sepatu sneakers yang paling populer saat ini. Terbukti dengan mudahnya ditemukan para pengguna sepatu bermerek Vans ini. Kualitas produk adalah salah satu acuan para konsumen membeli suatu produk. Kualitas produk yang dimaksud adalah produk yang ditawarkan kepada konsumen memiliki nilai jual lebih, di mana hanya perusahaan tersebut yang memiliki keunggulan, maka perusahaan harus memfokuskan kualitas pada produknya dan membandingkan dengan produk perusahaan lain agar perusahaan dapat selalu berinovasi dan semakin meningkatkan kualitas pada produknya. Produk dengan kemasan yang baik belum tentu memiliki kualitas baik. Produk dengan spesifikasi yang tinggi dan memiliki nilai kegunaan yang lebih, hal itu bisa dikatakan produk yang berkualitas. Menurut Orville dalam jurnal Lutfi Humam, apabila perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing. Gaya hidup menampilkan profil seluruh pola tindakan dan interaksi seseorang di dunia. Tindakan dalam menghabiskan waktu, tenaga, uang, maupun sumber daya lain yang dimiliki, tentu jenis kegiatan yang dilakukan seseorang tersebut akan mempengaruhi kebutuhan dan minat pada suatu produk. Konsumen mengharapkan untuk membeli produk yang dapat menunjang kebutuhannya. Pembelian dari suatu produk tersebut dapat membentuk pola-pola tertentu dari diri konsumen dalam memberikan pandangan atau nilai suatu produk yang sesuai dengan kegiatan tersebut. Kualitas produk merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis. Semakin tinggi kualitas pada produk, maka akan meningkatkan volume penjualan produk tersebut. Rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana brand association remaja pada sepatu Vans? Yang kedua, bagaimana upaya untuk meningkatkan brand association remaja pada sepatu Vans? Yang ketiga, bagaimanakah brand association berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan sepatu Vans? Selanjutnya akan dibacakan oleh Rina. Tujuan penelitian. Penelitian laporan riset merek ini bertujuan: yang pertama, untuk mengetahui brand association remaja pada sepatu Vans. Yang kedua, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan brand association
remaja pada sepatu Vans. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh brand association terhadap kepuasan pelanggan. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini memiliki manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini, yang pertama, bagi perusahaan. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau alternatif dalam meningkatkan penjualan produk dan juga berguna untuk memperkenalkan produk secara menyeluruh kepada pelanggan. Yang kedua, bagi pembaca. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai brand association dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pembanding atau referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik serupa. Metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif, serta metode pengumpulan data. Penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data ini. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah yang pertama, kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara penulis menuliskan beberapa pernyataan terkait penelitian dalam bentuk kuesioner melalui Google Form, lalu menyebarkan kuesioner tersebut kepada konsumen. Yang kedua, tinjauan pustaka. Metode ini dilakukan dengan mencari berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Jurnal yang digunakan adalah 5 tahun sebelum tahun penelitian ini dilakukan. Metode analisis data. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif yang bersumber dari data primer yaitu kuesioner. Sehingga penulis menggunakan metode analisis data dengan tabel hasil jawaban responden dan perhitungan dengan rumus Cochrane Q-test untuk menganalisis brand association pada merek Vans. Bab 2. Tinjauan pustaka. Umum, pengertian brand atau merek, peran dan kegunaan brand atau merek, strategi merek, elemen-elemen ekuitas merek, kepribadian produk, pengertian brand association, indikator brand association, peran brand association terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Surtika. Umum. Riset pemasaran produk brand association sepatu merek Vans akan membantu mengidentifikasi peluang pasar baru untuk produk yang sudah ada maupun produk baru. Riset ini memberikan informasi tentang sifat persaingan, tingkat kepuasan pelanggan, dan kinerja penjualan. Pengertian brand atau merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Peran dan kegunaan brand atau merek. 1. Merek memudahkan penjual untuk memproses pesanan dan menelusuri bila terjadi kesalahan. Yang kedua, merek memberikan kesempatan pada penjual untuk menarik pelanggan yang setia dan menguntungkan. Yang ketiga, merek dan tanda dagang produsen memberikan perlindungan hukum atas tampilan produk yang unik, yang tanpa itu akan dapat ditiru oleh pesaing. Yang keempat, merek membantu penjual untuk melakukan segmentasi pasar. Strategi merek. 1. Perluasan lini. Nama merek yang sudah ada diperluas ke bentuk, ukuran, dan aroma baru dari kategori produk yang sudah ada. Yang kedua, merek. Nama merek yang sudah ada diperluas ke kategori produk baru. Yang ketiga, multimerek. Nama merek baru diperkenalkan dalam kategori produk yang sama. 4. Merek baru. Nama merek dalam kategori produk baru.
Elemen-elemen ekuitas merek. 1. Kesadaran merek adalah tahap pertama untuk menciptakan ekuitas merek. Kesadaran merek berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian kategori produk tertentu. Yang kedua, asosiasi merek adalah segala sesuatu yang terkait dengan memori atau ingatan terhadap sebuah merek. Terdapat 3 dimensi untuk mengukur asosiasi merek, yaitu yang pertama ada atribut, yang kedua ada manfaat, dan yang ketiga ada attitude. Yang ketiga, persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau layanan jasa ditinjau dari fungsinya secara relatif dengan produk lain. 4. Loyalitas merek adalah ukuran kesetiaan konsumen terhadap suatu merek dan merupakan inti dari brand equity yang menjadi gagasan sentral dalam pemasaran, karena hal ini merupakan ukuran ketertarikan seorang pelanggan pada sebuah merek. Kepribadian produk. Produk yang ditawarkan sepatu Vans sangat beragam serta memiliki harga yang bervariasi, sehingga konsumen dapat memilih produk sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan. Pengertian brand association. Asosiasi merek merupakan segala sesuatu yang terhubung dengan merek, baik yang berwujud maupun tak berwujud. Selanjutnya akan dibacakan oleh Welita Dameria. Indikator brand association. Yang pertama, atribut merek, yang kedua, manfaat merek, dan yang ketiga, sikap merek. Peran brand association. Apabila sebuah brand memiliki brand association yang positif, akan dapat memudahkan konsumen dalam memproses serta mengingat kembali informasi-informasi mengenai brand tersebut, yang mana dapat berguna untuk pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Selain itu, brand association dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian dengan cara meningkatkan alasan dalam membeli melalui sense of fit. Peran brand association terhadap kepuasan pelanggan. Brand association berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Brand association yang kuat akan mempengaruhi pelanggan dalam ingatan dan pengalaman baik sebelumnya. Kepuasan membentuk kesan yang baik di ingatan pelanggan. Semakin pelanggan merasa puas, maka akan semakin kuat pula kesan yang muncul dalam ingatan pelanggan. Bab 2. Analisis data dan pembahasan. Profil PT Sepatu Vans, profil sepatu Vans, data responden, dan yang terakhir analisis data dan pembahasan. Profil PT Sepatu Vans. Vans adalah sebuah perusahaan Amerika yang berbasis di California. Selain sepatu, perusahaan ini juga memproduksi pakaian, hoodie, kaos kaki, ransel, top, t-shirt, dan lain-lain. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 Maret 1966 oleh Paul Van Doren dan Jim Van Doren, serta 2 rekan lainnya. Profil sepatu Vans. Pada tahun 2004, Vans mengeluarkan Vans Custom melalui website resmi. Peluncuran awal hanya klasik slip-on yang tersedia. Vans menambah desain baru yang tersedia di website, yakni desain old school. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Stefani. Kami menggunakan metode analisis, yaitu penyebaran kuesioner yang berisikan pernyataan atau asosiasi sebagai berikut. Ada 25 asosiasi, mulai dari harga yang ditetapkan sepatu Vans dapat bersaing dengan merek lain, sepatu Vans dibuat dengan desain sederhana dan menarik, sepatu Vans dibuat dengan bahan baku yang menarik, harga sepatu Vans sesuai dengan kualitas, hingga sepatu Vans mempunyai ciri khas sendiri dibanding dengan merek yang lainnya. Berdasarkan kuesioner yang kami sebarkan, didapatkan data responden sebagai berikut, yaitu berdasarkan jenis kelamin, didapatkan yang berjenis kelamin perempuan adalah 90% atau berjumlah 28 orang, dan responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah 10% atau 7 orang. Sedangkan berdasarkan usia, kami mengelompokkannya sebagai 2, yaitu 15 tahun hingga 20 tahun dengan persentase 54,7% atau 19 orang, dan untuk kelompok usia 20-25 tahun memiliki persentase 45,3% atau 16 orang. Dari hasil rekapitulasi kuesioner, kami melakukan perhitungan validasi menggunakan rumus Koranki test. Sebelum itu, kami merumuskan HO dengan semua kemungkinan jawabannya untuk semua asosiasi sama.
pada tahap pertama, dengan memasukkan semua asosiasi yang berjumlah 25 asosiasi atau pernyataan, hasil perhitungan HO ditolak karena Q lebih besar dari X kuadrat atau tabel G. Lalu kami melakukan tahap uji kedua dengan menghilangkan pernyataan atau asosiasi nomor 19 yang mana sepatu Vans lebih terkenal dibanding merek lainnya. Namun HO masih ditolak karena Q lebih besar daripada X kuadrat tabel G. Kami melakukan uji tahap kedua, 3, 4, dan 5 dengan menghilangkan satu persatu asosiasi dengan jawaban ya paling sedikit. Yang pertama, pada tahap uji ketiga, kami menghilangkan asosiasi nomor 21. Saya sering merekomendasikan orang sekitar menggunakan sepatu Vans. Pada tahap keempat, menghilangkan asosiasi nomor 22, sepatu Vans merupakan sepatu dengan model terbaik. Tahap 5, menghilangkan asosiasi nomor 10, sepatu Vans lebih cocok digunakan dengan segala jenis busana. Namun HO masih ditolak karena Q lebih besar daripada X kuadrat atau tabel G. Hingga pada tahap uji yang ke-6, dengan menghilangkan asosiasi atau pernyataan nomor 10, nomor 11 yang mana memakai sepatu Vans membuat tampilan semakin good looking dan disukai banyak orang, hasil perhitungan HO diterima dengan Q lebih kecil dari X kuadrat atau tabel G. Selanjutnya, bab 4 atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, dari analisis brand association yang dilakukan dengan menggunakan rumus Coran key test, dapat diketahui bahwa terdapat 20 asosiasi yang berkaitan erat dengan produk sepatu Vans. Sarannya adalah, berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, adapun saran yang diberikan melalui hasil yang baik. Dalam penelitian ini, asosiasi merek atau brand association tidak terlalu berpengaruh kepada konsumen dalam melakukan keputusan pembelian produk sepatu Vans. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menyaksikan.